Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Hasil luar biasa didapatkan oleh Persib Bandung ya di pertandingan kedua Liga Champions Asia Tier 2 ya. Liga Champions Asia Tier 2 di mana Persib Bandung berhasil mengalahkan salah satu unggulan di grup ini, Bangkok United, dengan skor 0-2 ya, di mana gol diciptakan oleh Andre Ujung di babak pertama dan William Barros di babak kedua. Oke, langsung aja kita acak-acak pertandingan gini ya. Oke. Di Bangkok United itu ada pemain Indonesia yaitu Pratama Arhan ya, di mana Pratama Arhan ternyata juga dimainkan dari awal ya di sektor bek kiri, sementara Persib lagi-lagi melakukan rotasi. Ini kayak Coach Boyan Hodak masih belum bisa menemukan starting 11 yang baku, yang bener-bener apa ya, yang bener-bener dipakai terus gitu. Kembali diganti di mana di penjaga gawang Teja lagi yang main ya, Teja Pakualang, kemudian di belakangnya Matrikardi dan Barba ya, Julio Cesar dicadangkan, di kirinya Eliano Reinders masih dengan Eliano, di kanannya Frank Putros ya. Kemudian di tengahnya Haye dicadangkan, di mana Markok dan juga Luciano yang main ya, gue Cocoa ya. Kemudian di nomor 10-nya ternyata Adam Alis yang main ya, bukan Beckham ataupun William Marcelio yang memang posisi aslinya di situ. Ternyata Adam Alis yang main di nomor 10, di kanannya William Barros, di kirinya Beckham Putra, dan di depannya adalah Andre Ujung ya, jadi bukan Ramon lagi. Oke, dan pendekatan yang dilakukan oleh Persib Bandung adalah bermain setengah. Jadi tidak ofensif, tidak juga terlalu defensif, bermain setengah ya, atau kalau orang-orang bilangnya mid block ya, gue bilangnya setengah aja gitu. Jadi garis pertahanannya itu tidak terlalu dalam ya, jadi masih di luar kotak penalti sendiri, tapi ngepresnya tuh mulai dari setengah lapang, jadi tidak ngepres yang tinggi gitu, jadi ngepresnya dari setengah lapang. Gue bilangnya ngepres setengah lah, gue bilangnya main setengah gitu. Jadi pendekatan yang dilakukan Persib itu adalah seperti itu, dan mereka mengandalkan counter attack ya. Jadi mengandalkan counter attack, dan Bangkoknya sendiri juga mainnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi mereka juga bermain hati-hati, ya, tidak memasang garis pertahanan yang terlalu tinggi, dan ya karena Persib lebih cenderung bermain menunggu, Bangkok yang banyak pegang bola. Namun umpan final third dari Bangkok ini selalu putus. Kenapa? Karena Markok bermain luar biasa. Di tengah, Markok sangat dominan dalam menyerang, dalam bertahan, covering areanya sangat banyak, sangat bagus gitu ya. Markok padahal baru sembuh dari cedera ya, dan dia kan menggantikan Tom Haye juga. Tapi Markok benar-benar membuktikan ya kalau dia memang layak untuk kembali ke timnas Indonesia. Pertandingan tadi dia buktikan ya, terutama covering areanya yang gue sangat amazed sama dia. Dia benar-benar mau bekerja keras gitu ya, dan selalu terlibat dalam setiap setup yang dilakukan oleh Persib, baik setup menyerang ataupun setup bertahan. Dia Klok itu selalu bergerak ya, bisa dibilang menutup kekurangannya Luciano. Luciano ini terlalu serampangan untuk gue mainnya ya. Jadi kadang dia mainnya rapi, tapi kadang dia juga mainnya agak berantakan gitu ya, Luciano ya. Itu ditutup oleh Markok. Makanya lapangan tengah tuh menjadi kelihatan bagus sekali gitu ya, dalam memotong pergerakan, dalam transisi menyerang gitu ya. Dan sampai akhirnya kita mendapatkan gol. Persib Bandung mendapatkan gol lewat skema 1-2 yang dilakukan oleh William Barros dan Markok ya, dimana Markov mengirimkan kipas, William Barros sangat baik first touch-nya ya, langsung ke depan, kemudian dia mengirimkan cutback kepada Andre Ujung yang kosong. Andre Ujung hanya tinggal menceploskan bola, bang, 1-0 untuk Persib Bandung, dan bertahan hingga babak pertama selesai ya. Di babak kedua, Persib melakukan pergantian di belakang, di mana Matrikardi digantikan oleh Julio Cesar ya, tidak merubah apapun ya, jadi cuma mengganti pemain doang. Dan
Bangkok memasukkan legenda mereka, Terasil Dangda, ya legenda timnas Thailand ya, ini legenda yang sangat mengerikan ya di zamannya. Memasukkan Terasil Dangda dan bermain jauh lebih tinggi. Ya, namun meskipun Bangkok bermain lebih tinggi, Persib itu tidak menurunkan garis pertahanannya, tetap bermain setengah dan menerapkan perangkap offside. Ya, jadi di belakangnya malah dibuat agak sedikit lebih tinggi untuk menerapkan perangkap offside gitu ya. Namun lagi-lagi lapangan tengah Persib ini menang ternyata ya, tetap menang gitu ya, karena Beckham juga bermainnya bagus ya, dia selalu inverted. Eliano juga, wah dia menyusur lapangan juga sangat baik. Putros juga akan selalu, jadi mainnya tuh lumayan lebih compact gitu, jadi mainnya jauh lebih rapat gitu, jadi tengahnya tuh selalu bisa dimenangkan gitu ya. Itu sampai kita mendapatkan gol kedua, di mana gol kedua ini berawal dari counter attack. Andre Ujung mengirimkan cutback ya, kemudian bolanya tidak nyampe sebenarnya bolanya, tapi jatuh ke kaki William Barros di kanan ya, bisa dibilang bola agak mentahan ya, jatuh ke William Barros dan William Barros menceploskan tendangan yang benar-benar ke pojok ya, benar-benar ke pojok dan bank 0-2 untuk Persib Bandung ya. Jadi William Barros menciptakan 1 gol dan 1 assist ya. Gitu. Setelah unggul 0-2, kelihatan Persib mulai menurunkan sedikit demi sedikit level pertahanannya dan tidak lagi mencoba dengan intensitas yang lumayan tinggi. Meskipun mereka melakukan penyegaran ya, dengan dimana tiga depannya ini Andre Ujung, Beckham dan juga Adam Alis diganti tiga-tiganya ya, untuk melakukan penyegaran di depan, dan masuk William Marcelio, Sadil dan juga Ramon ya. Dan William mainnya sih luar biasa ya. William nyusuri lapangannya, kemudian making decisionnya juga bagus. Dan skor 0-2 ini bertahan hingga usai ya, meskipun Bangkok berusaha untuk menyerang, tapi pertahanan dan lini tengah kita sangat bagus gitu ya. 0-2 untuk Persib Bandung, dan hasil ini membawa Persib Bandung naik ke peringkat runner up di bawah Lion City Sailor yang menang 4-1 ya atas Selangor FC ya dari Malaysia. Jadi ya lawan kita ya kurang lebih Lion City lagi ya gitu. Tapi dengan kemenangan ini adalah modal yang sangat berharga, di mana ini membuka lebar-lebar jalan kita menuju babak selanjutnya ya, di mana diambilkan tetap dua terbaik ya. Dan ya mudah-mudahan Persib bisa memperbaiki prestasinya di musim lalu, di mana di musim lalu Persib harus bertengger di juru kunci ya. Nah, sekarang Persib sudah ada di peringkat runner up. Mudah-mudahan kita menang lawan Lion City nanti ya, supaya kita bisa mengunci peringkat 1 ya. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat juara ya di ajang ini. Kalau kita dapat juara sih kita bisa melesat sangat jauh ya. Dan mungkin musim depannya kita bisa dapat slot ke Liga Champions Elite ya, menantang Ronaldo dan kawan-kawan ya, mudah-mudahan gitu ya. Oke, dan kalau bicara MVP, mungkin kalian akan memilih William Barros secara statistik ya, karena dia 1 gol dan 1 assist. Tapi kalau gua dari permainan tadi ya, apa yang ditampilkan, Mark Klok adalah MVP menurut gua. Kenapa? Satu hal yang membedakan Persib dengan Bangkok United itu adalah setup permainan, setup defense, setup attack. Dimana setup attack Persib ini sangat baik untuk gua. Dimana transisi yang dilakukan itu selalu bisa menemukan orang. Dalam skema setup menyerang, menemukan Beckham dalam posisi kosong, menemukan Adam Alis dalam posisi kosong, menemukan William Barros dalam posisi kosong, bahkan Andre Ujung ya, yang juga ya meskipun dia punya badan besar tapi bergerak kanan kiri, selalu bisa menemukan orang, sehingga depannya tuh efektif sekali. Harusnya kita bisa menang 0-3 ya, andai aja gol Andre Ujung ya, gol kedua Andre Ujung itu disahkan, karena itu tidak offside Eliano ya, itu jelas sekali tidak offside. Harusnya kita menang 0-3 ya. Salah satu efektivitas kenapa kita bisa efektif adalah karena setupnya bagus, dan itu selalu diawali kalau tidak dari wingback ya dari Mark Klok atau Luciano ya gitu. Makanya gue memilih Mark Klok ya, karena dia yang paling berperan besar dalam kemenangan Persib Bandung di hari ini. Oke? Ya, mudah-mudahan Mark Klok fit ya, karena dia tadi sempat kelihatan cedera.
ya, jadi supaya di timnas ya HY bisa ada pesaingnya ya, bisa ada pesaingnya. Jadi kalau HY tidak perform, Mark bisa masuk gitu ya. Oke, congrats untuk Persib Bandung, gue happy sekali. Mudah-mudahan ini konsisten menular ke liga ya. Sekali lagi, gue sebenarnya dalam 10 pertandingan Persib tidak berharap banyak ya. Kan gue bilang ya di video sebelumnya bahwa gue akan berharap banyak setelah 10 pertandingan Persib ya. Jadi di pertandingan 11, 12, 13 baru gue akan berharap Persib win streak ya. Tapi kelihatan kan Bojan Hodak pun masih melakukan banyak rotasi, artinya dia memang belum menemukan 11 terbaik yang dia punya. Jadi sampai itu belum ditemukan ya, gua masih bisa paham kalau performa Persib itu naik turun gitu ya. Oke? Good luck untuk Bojan Hodak, good luck untuk Persib ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya.